Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafriza Farunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Di sini selanjutnya itu ada materi tentang encapsulation atau setter-getter seperti itu ya. Itu encapsulation atau setter dan getter itu. Jadi konsep di mana kita itu memproteksi perubahan nilai dari properti pada satu kelas. Jadi si properti itu tidak bisa diakses secara langsung gitu ketika kita telah membuat objek itu. Nah, kita ini membuat itu menggunakan istilah proteksi. Nah, ini proteksi itu apa sih gitu kayak mekanisme. Jadi proteksi itu mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer seperti itu. Jadi kita akan membuat properti itu tuh memiliki akses modifier privat gitu. Ini ada kode-kodenya. Kalau misalnya privat itu pasti kayak gak kedeteksi nanti pas di running. Tapi nanti kita coba dulu. Ya intinya mah nggak bisa di running gitu ya. Nah di sini ada kode-kodenya di kelas hewan. Nah ini variabel menggunakan tipe data string access. Nah ini modifier. Nah ini privat. Ini seperti yang kita tahu privat itu pasti tidak akan terdeteksi. Ini nggak bakalan keluar, bakal error. Nah ini hmm, objeknya ular, ini hewan juga. Nah ini kaki gitu ya. Nah jadi si kaki ini pakai tipe data string dengan diberi akses modifier yaitu privat. Si modifiernya itu privat gitu. Jadi gak bakalan kedeteksi. Nah ini hasilnya. Nanti si hasilnya bakal error seperti ini gitu. Ini gak bakalan ada hasilnya. Nah, jadi hmm, kita bikin lagi setter dan getternya untuk properti kaki yang nanti jadi publik. Jadi bakal kedeteksi seperti itu. Nah ini kita tinggal masukin aja si kode-kode ini ke aplikasi Sublime ya. Kalau misalnya sudah ada, jadi tinggal buka aja. Nah, nah seperti ini. Ini ada kelas hewannya. Nah, ini masih privat. Tapi di sini setter dan getternya publik. Functionnya, getter publik. Function, getter kaki, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Objek ularnya biar mengisi si properti kaki ini gitu. Nah ini kan tidak punya kaki, ular tidak punya kaki, ayam berkaki dua. Nah nanti ini print si properti ini gitu. Nanti kita coba ya. Nah, ini kita save dulu. Kita coba masukkan ke apa namanya si cornnya. Ini aku kurang enak badan jadi eh mas lokal host. Nah ini kita coba masukkan ke ini and ya selection. Nah jadi hasilnya begini, ular tidak punya kaki, ayam berkaki dua. Nah ini kan ular tidak punya kaki, ayam berkaki dua seperti itu. Nah ini emang sama ini hasilnya tuh, ular tidak punya kaki, ayam berkaki dua sebenarnya sama. Cuman kalau dilihat-lihat kayak gak ada spasi seperti itu atau koma gitu ya biar ada jeda gitu. Jadi bisa dibikin. Nah ini kita tinggal ubah aja di sininya spasi
save lagi, kita masukin lagi. Nah, udah ada spasi gitu. Kalau misalnya mau ditambahin koma, bisa di sini kita tinggal masukin komanya aja. Save lagi, jangan lupa. Oh, salah tadi, salah pencet mungkin. Save lagi, sekarang kita masukin lagi. Nah, keluar tidak punya kaki, ayam berkaki dua. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau misalnya di akhirnya mau kayak gimana pun itu, kita ubah aja di sininya. Ya mau dikasih koma, mau dikasih spasi lagi, mau ditambahin apapun itu. Nah, itu ditubah aja di sini. Jadi semuanya nanti hasilnya kedeteksi di si running ini. Harus public. Kalau misalnya private itu nggak bakalan kedeteksi seperti itu. Cukup untuk materi ini, encapsulation. Eh, Mohon maaf kalau masih ada apa namanya kurang jelas gitu. Masih sama-sama belajar juga. Jadi lanjut aja ke materi selanjutnya. Baik, kembali lagi di materi selanjutnya. Kemarin udah ngejelasin tentang apa itu? Tentang encapsulation ya. Nah, eh, sekarang tentang inheritance. Pasti inheritance ini. Jadi si inheritance itu eh, mewariskan sifat properti ataupun metode kepada kelas turunan. Nah, kelas turunan ini tuh apa sih? Jadi kelas turunan ini tuh ada jadi satu folder. Dalam satu folder ini tuh ada dua file. Nah, dua file ini nanti ada manggil satu filenya lagi. Jadi ini dua ini saling berhubungan seperti itu. Jadi nanti dimanggil. Jadi satu folder ini tuh manggil si folder yang satunya biar melengkapi, biar membuahkan hasil, biar nanti ada hasilnya di saat running nanti seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan inheritance ini di kelas turunan, kita menambahkan extends atau nama kelas induk untuk membuat kelas turunan ini biar bisa memanggil gitu, makanya pakai extends gitu. Nah, ini kita bikin aja nama foldernya, ini nama filenya. Nama-nama file pertama ya, kan filenya ada dua. Nah, ini file pertama kita masukkan sini. Walaupun ini privat, ini cuman kayak ngasih tahu data stringnya. Si objeknya ada mata, telinga, sama kaki. Jadi ini privat, ini cuman ngasih tahu mungkin ya. Nah, di sini public. Nah, ini eh, kode-kodenya, data-datanya untuk nanti di print. Nah, untuk nanti di ini buat ininya kode-kodenya. Nah, sekarang ini buat file kedua namanya kucing. Nah, di sini ya. Nah, ini kode-kodenya tinggal dimasukkan ini semuanya ya, tinggal dimasukkan. Saya sudah ada. Nah, hewan dulu ya. Nah, tadi kelas hewannya ini ada private, mata, telinga, kaki, dan ini semua public, harus dipublic biar nanti kedeteksi. Ingat itu. Nah, di sini juga ada mata, telinga, kaki. Nah, setelah itu tadi kita masuk ke file kucing. Di sini kucing itu jangan lupa extensnya, pakai extend untuk memanggil sifat turunan dari kelas hewan. Nah, jadi si extend ini buat memanggil si sifat turunannya dari si kelas hewan ini. Jadi si ini tuh bakal dipanggil buat masuk ke sini biar bisa dideteksi. Nah, ini objeknya si orange. Nah, ini si orange ya. Nah, ini ada propertinya. Mata aku hitam, terus telinga aku runcing, kaki aku kekar. Nah, nanti ini yang bakal keluar di running nanti. Kayak gitu ya. Nah,
Nah, ini semuanya ini print seperti print tadi, eho itu seperti print tadi buat mencetak nanti di eh, com nanti di running nanti. Sekarang kita coba ke comnya ya. Dan jangan lupa ke comnya ini tuh kita pakainya yang kucing, bukan yang hewan. Nanti kalau yang hewan ini nanti bakal ya gak muncul gitu di akhirnya tuh ya gak muncul. Nah, makanya kita pakai kucing. Kalau misalnya nanti kita mau coba lihat, boleh. Tapi coba ya kita lihat eh, hewan dulu. Kita pasti nggak ada. Kalau mau lihat dulu ya. Ininya OPP, ininya in, itunya hewan. Nah, nggak ada. Jadi dia udah masuk ke si file kucing ini, udah dipanggil. Jadi ini nggak ada kosong. Nah, nah sekarang kita coba ganti si hewan ini jadi kucing ya. Nah, ada mata aku hitam pekat, telinga aku runcing, kaki aku kekar gitu. Jadi jadi kucing karena si hewan ini udah masuk ke sini, udah dipanggil, udah pakai ekstensi ini. Jadi udah masuk ke si kucing ini, si kelas hewan yang tadi itu. Nah, di sini ada pokoknya udah masuk ke sini lah semuanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang hewan tadi nggak bisa dimasukin ke sini ke running ini. Dia nggak bakal kedeteksi. Soalnya dia udah masuk ke si file kucing ini, udah dipanggil. Si kelas hewan itu udah masuk ke sini kepanggil. Jadi seperti itu, guys. Nah, masih jelas? Udah jelas? Apa gimana? Ya, cukup sekian dari materi saya hari ini. Jadi hari ini kita udah eh, yang udah belajar, udah apa namanya tentang ini encapsulation, udah mempelajari ini sama si inheritance ini hewan dan kucing. Seperti itu. Cukup sekian. Mohon maaf kalau masih ada kurang dalam penjelasan saya. Sama-sama belajar ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.